Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sari fi tawrina min subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Iftah alaina fathan qariban. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang bulan kemarin, wal maqalah al-khamisata asyarata, maqalah yang ke-15. Kami ulangi lagi. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tafsiran ayat ini dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu semata-mata karena perbuatan tangan-tangan manusia. Contoh kerusakan yang ada di daratan seperti merusak lingkungan dan lain sebagainya. Adakah dalil tentang pemeliharaan lingkungan? Ada. Di Al-Quran itu jelas jangan membuat kerusakan di bumi, jelas itu ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menikah, betapa pentingnya menjaga keutuhan alam ini, termasuk lingkungan kita, sehingga kata Nabi, seandainya kiamat itu besok, berarti kiamat hari Jumat ya. Kiamat besok, kamu hari Kamis masih sempat tanam tanaman itu, karena tanaman itu banyak manfaatnya. Itu sudah masyhur itu ya, tanaman itu banyak manfaatnya. Diantaranya adalah tentang nanti udara nih. Kemudian yang di laut, nah ini parah ini, membuang sampah itu kan merusak laut itu. Sehingga di Quran itu jelas zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tetapi kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Dalam tafsiran ini beliau menafsiri lain. Kalau beliau yang menafsiri, Abu Bakar As-Siddiq, orang nomor 2-nya Nabi, pantas memberikan tafsiran lain. Tapi kalau bukan sekelas beliau, bukan sekelas imam-imam ahli tafsir, jangan mencoba-coba menafsiri lain. Bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain nanti jadinya ya. Ini tafsir Jalalain sudah jelas. Kemudian yang perlu dicatat ya, sekarang ini ada fenomena tafsir Jalalain itu tafsir cuma lafzi, tidak lengkap itu. Lah sing ngomong niku ahli nopo? Sing komentar niku ahli apa dia itu? Tafsir Jalalain itu dikarang 2 orang hebat. Namanya sama-sama Jalaluddin. Makanya disebut Jalalain. Jalalaini, orang yang bergelar Jalaluddin. Jalaluddin Al-Mahalli sama Jalaluddin As-Suyuti. 2 orang hebat itu. Hampir menguasai seluruh fan keilmuan itu. Jadi kok ngomong tafsir Jalalain itu tafsir yang tidak lengkap itu, tafsir lafzi itu. Awake dhewe nafsiri satu ayat saja, karuan iso. Kadek ngomong tafsir Jalalain tafsir tidak lengkap nggih. Pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq menafsiri al-barru daratan ditafsirkan oleh beliau al-lisan. Kemudian al-bahru lautan ditafsiri oleh Abu Bakar Siddiq dengan hati. Artinya
kerusakan lesan juga kerusakan hati. Lesan ini yang terlihat oleh mata atau zahirnya, hati ini yang tidak kelihatan. Faida fasadal lisanu, ketika lesan ini rusak, nun sewu, ono jenenge cangkem elek nih. Niku berarti lah niku lek cara Jawa cangkem elek nih. Fasadal lisan, ketika lesannya ini rusak dengan apa? Bisabbi, dengan misui, mencaci orang, mencela orang. Niku termasuk kategori rusaknya lesan. Masalan, bakat alaihin nufusu, maka orang-orang yang ada di sekitarnya akan merasa susah, merasa tidak tenang ketika ada lesan yang rusak. Pun bisa dibayangkan ya. Ada syair Arab itu, mohon maaf, penyair itu kan kalau mengolah kata itu kan luar biasa bagusnya ini penyair ini. Penyair Indonesia juga begitu, penyair Arab juga begitu. Mengolah kata sehingga menjadi sebuah kalimat hikmah. Khairun nasi man kaffa fakkahu wa fakka kafahu. Nah ini sulit ini ya. Khairun nas man kaffa fakkahu wa fakka kafahu. Wa syarrun nas man fakka fakkahu wa kaffa kafahu. Ini kalimat ini kalau saya masih sedikit-sedikit ngerti bahasa Arab ya. Ini hebat benar kalimat ini ya. Khairun nas man kaffa fakkahu wa fakka kafahu. Orang yang baik adalah orang yang bisa menjaga lesannya tapi ringan tangan. Nah, bagus nih. Orang yang baik, orang yang tidak terlalu banyak komentar tapi ringan tangan. Contoh, masjid mau bangun WC ini, tidak perlu dikomentari, langsung Pak nomor rekeningnya. Lah, ini kan orang baik ini ya. Tidak terlalu banyak komentar ini, tapi langsung nanya rekening, butuh berapa Pak Otong? Nah, langsung ini ya. Ini kan tidak komentar. Tetapi tangannya ringan. Sebaliknya, wasarrun nas man fakka fakkahu wa kaffa kafahu. Orang yang paling jelek adalah orang yang terlalu banyak komen ya, komen terusan, tapi tangannya begini. Bahkan bukan hanya satu, dua. Lah ini kan. Ini syair Arab itu Masya Allah luar biasa ya. Sama dengan itu Pak yang di truk itu ada tulisan itu. Kadang-kadang saya baca kalau hikmahnya bagus. Ini ya. Jalan berlubang itu bahaya Pak. Sekarang ini kan musim hujan. Ada banyak jalan yang berlubang, apalagi ketutupan air bahaya itu. Sampai 40 cm, 60 cm kalau tergenang air kita lewat tidak lihat bahaya, jatuh kita, terguling-guling. Tapi ada yang lebih bahaya, lubang yang berjalan. Nggih, lubang yang berjalan. Lesan ini kemana-mana, nggih. Kemana-mana nyebar fitnah, kemana-mana nyebar gosip. Sehingga saya, kok bagus kata-kata ini ya. Lubang yang jalan yang berlubang itu bahaya. Tetapi ada yang lebih bahaya, lubang yang berjalan. Ya ini Pak, lubang yang berjalan ini. Kemana-mana nyebar fitnah, kemana-mana nyebar gosip, hoak namanya dia. Pun. Wa idza fasadal qalbu, ketika hati ini yang rusak, birriyai masalah. Rusaknya hati itu diantara penyakit-penyakitnya hati itu ada yang namanya riya. Riya itu suka pamer. Ada ujub. Ujub itu kagum terhadap apa yang dia kerjakan. Ada sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini diantara yang merusak hati. Maka kalau hati sudah rusak, bakat alaihil malaikah. Malaikat yang akan menangis
karena melihat hati kita rusak. Nauzubillah min dzalik. Qila al-hikmatu fi anna al-lisana wahidun tambihun lil abdi. Hikmahnya apa? Ketika lesan ini hanya satu, sedangkan yang lain biasanya berpasang-pasangan. Mata dua, telinga dua, tangan dua, kaki dua, jalan belakang, jalan depan. Tetapi kenapa lesan ini cuma satu? Tambihun lil abdi, peringatan bagi seorang hamba. Fi annahu la yambaghi ayyatakallama illa fima yuhimmuhu wa fi khairin. Peringatan kepada seorang hamba kita tidak perlu ngomong kalau tidak penting, kan tidak baik. Tidak perlu ngomong kalau tidak penting dan tidak baik, karena cuma satu. Pun wakila li'anna al-lisana az-zakira bikulli lughatin kana zikruhu lil mazkur al-wahid wa huwa Allah ta'ala. Lesan ini meskipun cuma satu, tetapi kemudian diucapkan oleh orang yang berbeda negara, berbeda bahasa, maka kalau ketika lesan berzikir semuanya mengarah kepada satu, yaitu yang disebut Allah. Maka jangan heran kalau bahasa Madura sebutannya berbeda ya. Yang disebut bahasa Arab ya. Astagfirullah itu kalau orang Madura pora Allah ya. Yo, tidak usah dicela sudah. Itu bahasa Madura kok. Kemudian orang Jawa napa? Dilalah kersane Allah. Lah orang dulu, Pak. Ya maksudnya satu. Mereka mengakui bahwasanya semuanya itu Allah. Karena lesan dengan bahasa apapun ketika dia berzikir, yang disebut adalah yang dizikiri, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal qalbu. Hati juga begitu. Hati cuma satu, Pak. Makanya hati tidak bisa diduakan ya. Karena memang hatinya cuma satu. Ini ibu-ibu ini hatinya jangan diduakan, ya tidak bisa ibu. Hati cuma satu. Nggih, tidak bisa diduakan. Kalau diduakan malah dibelah jadi dua ya. Maka jadilah broken heart. Hatinya hancur karena dibelah jadi dua. Mboten saged nggih. Hati cuma satu. Bi khilafi nahwil aini. Beda dengan mata. Mata ini dua, wal udhuni dan telinga dua. Kemudian wali annal hajata ila sam'i wal basari aksaru minal hajati ilal kalam. Kebutuhan untuk mendengar dan melihat ini lebih banyak daripada kebutuhan untuk ngomong. Okay. Kadang-kadang orang tidak ngomong tapi kita lihat, kadang kita paham. Okay. Orang kita mendengar tapi tanpa kita ngomong, kadang kita sudah mendengarnya dengan memahaminya. Okay. Ya karena begitu. Kebutuhan untuk mendengarkan dan melihat itu lebih banyak daripada kebutuhan untuk berbicara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Rata-rata orang yang penglihatannya diambil oleh Allah ini mata batinnya ini biasanya ini tajam. Orang yang diambil penglihatannya oleh Allah ini mata batinnya biasanya tajam. Orang misalnya orang buta ya. Orang buta itu kadang nang tempat itu tenger, ke tempat itu nenger. Masya Allah. Nang uang itu loh Pak bisa melihatnya. Orang buta itu membedakan uang kok bisa. Dari mana dia? Dari mana? Ini buktinya nenek saya.
Nenek saya itu umurnya 105 ketika meninggal. Ini sering saya ceritakan ini. Ketika digudo adik saya itu kan nenek saya dikasih uang sama cucu-cucunya 20, 50. Diambil yang 50, dikasihkan 20. Ini mbak, ini 50 ini. Kan enak pak. Oh jari sapa 50 ini. Lu kok iso ndak ketok. Subhanallah itu saya perhatikan ketika orang itu diambil penglihatan oleh Allah itu mata batinnya biasanya tajam. Lebih-lebih pengarang rotib Al-Habib Abdullah Al-Haddad luar biasa itu. Beliau diambil penglihatan oleh Allah ketika umur 9 tahun apa. Tetapi beliau mata batinnya luar biasa itu. Kemudian saya itu terenyuh gitu. Siapa yang hafiz di televisi yang tidak melihat itu? Yang perempuan itu. Ditanyakan oleh siapa itu wartawan itu. Keinginan siapa itu? Apa sampean apa tidak ingin melihat? Enggak. Saya tidak ingin melihat. Biarkan saya buta di dunia tapi di akhir nanti saya tidak akan buta. Ojo ditiru, Pak. Ojo ditiru. Saya pun tidak mau niru ya. Itu ketika dia ditanyakan, apakah Anda ingin melihat? Enggak. Biarkan saya buta dengan modal saya hafal Quran, tapi di akhirat nanti saya tidak akan buta. Ngoten ya. Saya ingat ayatnya, saya ingat itu. Ada orang di akhirat itu, Pak. Itu qala rabbi lima hasartani a'ma wa kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya sekarang ini kok buta padahal dulu di dunia saya bisa melihat. Ono wong ayu ketok, ono wong lemu ketok, ono wong elek ya ketok. Tetapi ketika di akhirat saya kok buta. Ngoten nggih. Kemudian dijawab, ya kamu di dunia melupakan Allah. Ngoten nggih. Jadi saya ya Allah ngoten nggih. Kemudian ada teman saya buta juga nih. Dulu sering ngaji sama saya itu nggih. Ngoten niku napa nggih? Rabi ping 3 Pak. Nikahnya 3 kali nggih. Saya boyoi. Almarhum juga orangnya. Cak, nun sewu Cak. Sampean kok rabi ping 3? Aku siji tok kok sampean ping 3 Cak. Buta kawin sudah 3 kali Pak. Subhanallah ya. Jadi ngoten ya. Kemudian ada kata-kata mutiara dalam buku Tarim wa Ahluha itu. Tetapi jangan remehkan pandangan mata. Sebab di pepatah di Hadramut itu pandangan mata ini jauh lebih mengena ketika dibanding dengan telinga. Okay. Anak kecil akan bisa langsung meniru apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Ngoten nggih. Ndak eling cari wong tuwa niku nggih. Lek tukaran lanang wedok aja ning ngarepe anake. Ya ngoten nggih. Wong Jawa niku lho, Pak. Lek tukaran karo bojomu aja ning ngarepe anak. Mulai ngampleng bojone di depan anak, Pak. Mboten niku mboten gak ilok cari wong Jawa nggih. Ternyata benar, Pak. Jangan memperlihatkan sesuatu yang jelek di depan anak-anak. Takut langsung ditiru nggih. Ngoten nggih. Nggih cari Kiai Anwar Zahid niku nggih. Anake kongkon nang masjid, kongkon nang langgar, bapake HP-an ya. Ketok anake niku. Ayo nang langgar kon. Nang langgar, Pak, tapi ngelirik nang bapake. Awak kongkon nang langgar, awake HP-an. Kok misale bapake maca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketok anake. Lho, kok ndak ngaji nak? Ayo ngaji nang langgar nak. Ketok bapake ngaji. Lho bapake HP-an anake kok nang langgar. Wong bapake nonton TV anake kok nang masjid. Cari anake, cek enake bapak iku nggih. Aku ngkon nang masjid awake HP-an nggih. Kongon ayo ndang salin sarung nggih. Nang masjid bapake katokan cekak nggih. Jari anake, aku kon sarungan, bapak katokan cekak magrib pisan nggih. Lah ngoten nggih, saking ndak ngomong anak niku Pak nggih.
Lek ngomong ngoten protes nggih. Lah iya, aku nang masjid, nyaman pakaian cekak ngoten nggih. Pun. Jadi pepatah di Hadram itu begitu, pandangan mata anak itu akan lebih mengena kepada hatinya daripada apa yang dia dengarkan. Pun. Wa inna ma syubbiha al-qalbu bil bahri. Hati ini diibaratkan sebuah lautan. Artinya seseorang tidak bisa mengukur kedalaman hati orang lain hanya dengan apa yang dia lihat. Kadang-kadang ono wong dilarani, koyokane ati bales, ternyata dimintai maaf memaafkan. Ngoten nggih. Niku luar biasa. Sehingga wa inna ma syubbiha al-qalbu bil bahri. Kenapa hati kok diserupakan dengan lautan? Li syiddati umkihi wattisaihi. Karena hati sangat dalam dan luas. Sing paling luas paling dalam hatinya nggih Kanjeng Nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh. Disakiti mau memaafkan. Niku perlu ditiru, nggih belajar ya. Belajar cara cari wong Jawa jembar atine. Napa niku gampang memaafkan. Nggih angel Pak nggih. Sing ngomong dhewe nggih karuan nggih, tapi kita belajar. Pun kita sudah masuk di bulan Rajab. Rajab niku syahrullah, bulannya Gusti Allah, termasuk bulan-bulan yang mulia. Teng Al-Qur'an niku inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan di antara 12 bulan ini, ada 4 yang mulia. Yang 3 berurutan, yang 1 mencil. Yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sing mencil bulan Rajab. Ketepaan bareng tahun baru. Tepak hari Rabu kemarin. Mudah-mudahan poso kabeh ya. Meskipun ndak poso terus, paling ndak 1 hari Rabu atau hari Kamisnya atau hari Jumatnya. Alhamdulillah sampai sekarang puasa nggih. Kok bareng tahun baru nggih. Tahun baru Masih 2025. Wonten sing takon, pasti yang muncul ketika momen-momen begini merayakan tahun baru. Lek kula mboten ruwet, Pak. Tahun baru malam Rebunya saya sama anak-anak baca Yasin, Waqiah, Tabarok. Ayo niat nyukuri akhir tahun. Apa yang kita dapat selama setahun ini kita syukuri malam hari ini. Cek ditambahi kali Gusti Allah. Mboten merayakan tahun baru kula, Pak. Nyukuri nikmatnya Gusti Allah yang telah diberikan selama setahun. Ngoten nggih. Beres nggih? Ndak usah merayakan tahun baru, mboten kula mboten merayakan, mensyukuri nikmatnya Gusti Allah yang telah kita diberikan kepada kita. Mensyukuri umur nih lho, Pak. Sebab tambah tahun tambah tua. Saya syukuri tahun 2024 dengan cara baca Yasin, Waqiah, Tabarok, beres. Ketepaan bersamaan dengan 1 Rajab. Kemudian puasa Rajab monggo. Sampai kapan? 3 hari cukup, 1 hari cukup nggih. Bagi sing ndak kuat nggih. 1 hari Rebo tok monggo. Sampai 27 monggo nggih. Sampai nyambung bulan Sa'ban, nisfu Sa'ban terakhir nggih, tanggal 15 terakhir. Jadi misalnya jenengan puasa mulai Rabu kemarin sampai bulan Sa'ban tanggal 15. Tanggal 13, 14, 15 itu ayyamil bid. Puasa sunatnya Kanjeng Nabi. Di atas 16 sudah tidak boleh. Nggih, di atas 16 Sa'ban sudah tidak boleh, kecuali jenengan puasa sebelum-sebelumnya. Ngoten nggih. Misalnya puasa Daud nggih, 1 hari puasa, 1 hari
mokel. Kok ketepan kok 16 mboten napa-napa ya. Sampai ndak bolehnya sampai menjelang 1 Ramadan, yaumus syak nggih. Kenapa? Kemungkinan itu bisa masuk Ramadan akhir bulan atau akhir bulan Sya'ban. Pun keutamaan bulan Rajab teng kitab Durratun Nasihin niku dijelaskan di swarga niku wonten ada sungai yang namanya Sungai Rajabiyah. Rajabiyah atau Sungai Rajab. Niku ahla minal asal, abyad minal apa niku? Minal laban. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Kangge sinten niku sing purun poso bulan Rajab. Kemudian pokoknya ngeten Pak ya. Bulan Rajab niku monggo kita bersih-bersih. Mergane ada amalan daripada ba'dul ulama itu bulan Rajab itu perbanyak apa? Istighfar. Istighfar teng Gusti Allah, berseni hati kita dari dosa-dosa. Kenapa istighfar? Diibaratkan kita mau menanam atau menaruh benih di ladang kita. Sebelum kita menanam tanaman di sawah, ini kan dibersihkan sawahnya. Sawahnya dibersihkan, rumput-rumput dibersihkan agar tanaman tidak terganggu oleh rumput-rumput itu tadi. Sama. Ini kita tahapannya bulan Rajab kita memperbanyak istighfar agar dosa-dosa itu dibersihkan dari hati kita. Persiapan untuk apa? Sya'ban dan Ramadan. Karena Sya'ban itu kita nanam. Ramadan kita akan memetik buahnya. Kalau sawah mau ditanami tidak dibersihkan, kira-kira bisa tumbuh apa enggak tanaman itu? Ya tumbuh Pak, tapi kalah karo rumputnya. Tumbuh, nanam jagung misalnya ya. Nandur jagung enggak dibersihkan ya. Jagungnya samenten ya, rumputnya sekian. Nggih wonten jagungnya ada Pak, jagungnya sekian, tapi rumputnya sekian. Lah akhirnya rumputnya siap dipanen, jagungnya mati. Lah ngoten ya. Tanamannya yang kita harapkan jagungnya, yang tumbuh malah rumputnya. Sama. Yang kita harapkan itu pahalanya, yang besar malah dosanya. Makanya untuk mempersiapkan diri menjelang bulan Ramadan, persiapkan mulai bulan Rajab. Dengan cara apa? Nggih poso nggih saged, memperbanyak istighfar nggih saged, berdoa yang paling penting. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab. Keberkahan di bulan Rajab. Berkah bisa ngelakoni taat. Wa Sya'bana dan di bulan Sya'ban. Setelah itu bulan Sya'ban tutup wa ballighna Ramadhana dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Pun kula nggih nyoba poso niki tutup ya. Sakjane mboten kiat. Kemarin saya ke Pekalongan ya, perjalanan 2 hari poso tok ya. Kanca-kanca enak mangan ya. Kula tenguk-tenguk minggir kula ya. Tapi mudah-mudahan kuat ya. Belajar nutukaken poso wulan Rajab insyaallah sampai 27. Niki lek mboten kerja, Pak. Nggih lek kerja nggih cukup 1 hari. Lek mboten poso, monggo sareng-sareng istighfar sing kathah. Mboten kiyat kerja wae poso Ramadan ae. Nggih. Alhamdulillah mboten bolong ya. Nggih ngoten nggih. Kemudian saya itu pernah ke suatu daerah di Surabaya namanya Panjang Jiwo. Panjang Jiwo itu Lore Wonokromo. Niku teng kota lho, Pak. Tetapi kalau Rejab begini persis suasana Ramadan. Persis. Sekampung itu puasa semua. Lanang wedok persis Ramadan pokoknya nggih. Persis kaya Ramadan ngoten nggih.
Subhanallah. Kula heran ya. Ternyata itu katanya tradisi puasa Rajab seperti itu ini sejak dulu. Tak pikir-pikir ya. Oh, pantes ya. Pantes. Napa sebabnya? NU itu didirikan di Surabaya, Pak. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya. Sehingga kalau ada tradisi-tradisi yang masih kuat melekat di masyarakat, tradisi ke-NU-an di Surabaya, kula nggih boten kaget. Oh, berarti gini pun tinggalane tiyang sepuh-sepuh singen niku. Poso Rejeb kaya dene suasananya seperti bulan Ramadan. Muga-muga teng Kraton Harmoni nggih saged ngoten lho nggih ya. Sehingga teng desa-desa niku wonten siaran bengi-bengi niku. Wonten siaran. Lek teng Sungi misalnya nggih, niku disiaraken mulai malam Rebo niku. Sakderenge tarhim niku jam 4 niku buka-buka, tapi mboten kados Ramadan ya, tapi buka-buka sekali saja. Monggo niki jam sekawan, tore nika jam 4, saya sahur persiapan lagu pasah, tore jegeh, ngoten nggih. Nika bahasa Inggris niki nggih. Monggo Bapak Ibu niki tasih jam sekawan. Sing ngersakaken benjing siam bulan Rejeb monggo tangi nglaksanaken sahur ngoten nggih ngingetaken luar biasa niki Pak nggih. Niki pun suasana-suasana keislaman itu yang kita harapkan niku nggih. Paling tidak arek cilik tangi. Ya, Ramadan ta? Durung sian. Durung Ramadan. Nah, lho kok ono siaran sahur-sahur. Anu niku bulan Rejeb nanti. Poso. Ya sampean lek poso-poso, lek gak kuat ya ndak usah wis ngoten ya. Itu kan arek cilik nggih. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban sehingga kita melaksanakan puasa Ramadan itu diberikan kekuatan zahir batin. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati bil hayati wa 'inda al-mamad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suratan fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahrum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.